guys, perkenalkan nama saya Eliwantina. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi, NIM 2230801062. Di sini saya akan menyampaikan seputar mata kuliah Zoologi Vertebrata yang dimana dosen pengampuhnya yakni Bapak Tito Nurseha, MSI. Boleh. Apa yang dimaksud dengan zoologi vertebrata? Zoologi vertebrata ialah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan bertulang belakang. Zoologi vertebrata memiliki beberapa kelas, seperti kelas Pisces, kelas amfibi, dan banyak juga lainnya. Apa yang dimaksud dengan choriotelis dan apa sajakah karakteristik dari zoologi vertebrata? Choriotelis atau notochorda merupakan kerangka yang membentuk batang keras tetapi lentur yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sebuah kerangka chordatalis. Ini juga berfungsi untuk menguatkan serta menyongkong tubuh agar lebih fleksibel. Jadi ada beberapa karakteristik umum dari vertebrata, yakni 1. Vertebrata memiliki kerangka dalam yang terdiri dari tulang belakang atau tulang punggung yang melindungi sumsum tulang belakang. 2. Mereka memiliki sistem saraf yang kompleks, yang termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, vertebrata memiliki sistem pernapasan yang berkembang dengan baik, seperti paru-paru pada mamalia dan burung. 4. Mereka memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dengan jantung, yang memompa darah ke seluruh tubuh. 5. Vertebrata memiliki sistem pencernaan yang kompleks, termasuk pada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Apa yang dimaksud dengan tetrapoda dan apa sajakah karakteristik umum dari amfibia? Tetrapoda adalah hewan vertebrata yang berkaki 4, kaki atau seperti kaki. Amfibia adalah satu kelas hewan yang termasuk dalam kelompok tetrapoda. Ada beberapa karakteristik umum dari amfibi. 1. Habitat. Amfibi dapat hidup di dua alam, yaitu air dan di darat. 2. Metamorfosis. Amfibi mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh yang signifik dari tahap larva menjadi tahap dewasa. Seperti katak, berkembang dari telur menjadi berudu, dan kemudian menjadi katak dewasa. 3. Kulit. Kulit amfibi dapat bervariasi, dari halus sampai kasar. Mereka memiliki banyak kelenjar dan seringkali menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan kulit. 4. Sistem pernapasan. Amfibi memiliki sistem pernapasan yang berbeda, tergantung pada tahap kehidupan mereka. Tahap larva bernapas melalui insang, sementara tahap dewasa menggunakan paru-paru dan kulit untuk pertukaran. Yang kelima, jantung. Jantung amfibi terdiri dari dua ruang, yaitu 1. Vertikal, 2. Atrium. Ini memungkinkan pemisahan parsial darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida. 6. Reproduksi. Amfibi biasanya bertelur di air atau menyimpan telur mereka di tempat yang lembab dan basah. Telur tersebut kemudian menetas menjadi larva yang hidup di air sebelum mengalami metamorfosis menjadi tahap dewasa. Zoologi vertebrata memiliki banyak kelas, dan dalam kelas itu terdapat klasifikasi hewan-hewannya. Di sini saya akan memberikan contoh klasifikasi dari kelas Pisces. Dari kelas Pisces saya mengambil klasifikasi dari ikan arwana. Bisa dilihat di bawah sini. Jadi klasifikasi ikan arwana itu yang di bawah sini ada Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Achitometegi, Ordo Osteoglossiformes, Family Osteoglossidae, genus Pseudopegas, spesies S. formaus. Pada kelompok ikan, ikan dibagi berdasarkan tulangnya. Apa sajakah tulangnya? Dan apa contoh ikannya? Kamu nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Aku itu. Jadi, berdasarkan tulangnya, ikan dikelompok menjadi 3, yaitu 1. Ikan bertulang rawan. Contohnya seperti ikan hiu, ikan pari, ikan cucut.
Yang kedua, itu ada ikan bertulang sejati, seperti ikan kakap, ikan betok, ikan gurame, dan ikan gabus. Yang ketiga, itu ada ikan tidak berahang, seperti ikan belut. Pada subkelas Elarberchi, hewan ini memiliki resporter untuk mendeteksi mangsanya. Apa nama resporter tersebut? Pada subkelas Elarberchi, hewan-hewan seperti hiu dan ikan pari memiliki resporter, khususnya yang disebut dengan Ampulla of Lorenzini. Ampulla of Lorenzini adalah organ elektroseptif yang terdapat di kepala hewan-hewan ini. Organ ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan medan listrik yang dihasilkan oleh mangsa atau objek di sekitarnya. Ampulla of Lorenzini terdiri dari sekumpulan saluran kecil yang terhubung dengan lingkungan melalui pori-pori kulit. Setiap saluran mengandung sel-sel khusus yang peka terhadap perubahan medan listrik. Ketika mangsa atau objek menghasilkan medan listrik, sel-sel ini mengirimkan sinyal ke otak hewan, memungkinkannya untuk mendeteksi dan melacak mangsa dengan persis. Kemampuan ini sangat penting bagi Elasberchi dalam mencari dan memburu mangsa mereka di lingkungan laut yang gelap dan kabur. Apakah perbedaan fungsi neuromas pada ikan tulang rawan dan tulang sejati atau keras? Pada ikan tulang sejati atau keras, neuromas terdapat di dalam struktur yang disebut sebagai kapula. Kapula ini terletak pada organ sensorik yang disebut dengan sistem lateral line. Neuromas pada ikan tulang sejati atau keras berfungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan air, gerakan, dan arus di sekitarnya. Mereka membantu ikan tulang sejati atau keras dalam navigasi, berkomunikasi dengan anggota sejenis, mencari mangsa, dan menghindari rintangan. Sedangkan neuromas pada ikan tulang rawan sebenarnya terletak di dalam organ yang disebut Ampulla of Lorenzini. Ampulla of Lorenzini adalah organ elektroseptif yang terdapat pada kepala ikan tulang rawan. Organ ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan medan listrik di sekitarnya, termasuk gerakan dan keberadaan mangsanya. Neuromas pada Ampulla of Lorenzini berperan dalam mendeteksi perubahan medan listrik. Apa fungsi swim bladder pada ikan? Swim bladder atau kantung renang adalah organ yang ditemukan pada sebagian besar ikan tulang sejati. Fungsi utama swim bladder adalah untuk membantu ikan mengatur keseimbangan dan kedalaman renang di dalam air. Apakah ikan hiu memiliki swim bladder? Tidak. Ikan hiu tidak memiliki swim bladder seperti yang dimiliki oleh ikan tulang sejati. Sebagai gantinya, ikan hiu mengandalkan hati yang besar dan kaya minyak untuk membantu mereka mengatur keseimbangan dan kedalaman renang. Hati kaya minyak ini memberikan kelebihan kemampuan yang cukup untuk hiu tetap mengambang di dalam air tanpa harus menggunakan swim bladder. Apa yang dimaksud dengan operculum? Dan apa fungsinya? Apakah semua jenis ikan mempunyai operculum? Operculum adalah tutup insang yang terdapat pada ikan. Ini adalah struktur yang melindungi dan mengatur aliran air melalui insang ikan. Operculum terdiri dari beberapa tulang yang saling terhubung dan berfungsi sebagai penutup yang melindungi insang dari kerusakan dan infeksi. Fungsi utama operculum pada ikan adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan. Operculum melindungi insang ikan dari cedera fisik dan serangan organisme berbahaya. Melalui gerakan operculum, ikan dapat menghindari benda-benda yang dapat merusak insang, seperti serpihan atau batu-batu kecil. Yang kedua, regulasi aliran air. Operculum membantu mengatur aliran air melalui insang ikan. Ketika ikan menggerakkan operculumnya, tutup insang terbuka dan air masuk ke dalam insang. Kemudian ketika operculum tertutup, air dipaksa keluar melalui celah-celah di antara tulang-tulang insang. Ini memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang efisien di dalam tubuh ikan.
Tidak semua jenis ikan memiliki operkulum. Operkulum umumnya ditemukan pada ikan tulang sejati. Jadi, operkulum adalah tutup insang yang melindungi dan mengatur aliran air melalui insang pada tulang sejati. Tetapi, tidak semua jenis ikan memiliki operkulum. Apa perbedaan dari sirkulasi Pisces dan amfibi? Perbedaannya yaitu amfibi memiliki 3 ruang jantung dan Pisces memiliki 2 ruang jantung. 3 kategori reproduksi pada amfibi atau tempat bertelur amfibi. Berikut adalah 3 tempat di mana amfibi bertelur. 1. Air. Banyak amfibi bertelur di dalam air seperti kolam, danau, sungai, atau rawa-rawa. Mereka meletakkan telur-telur mereka di dalam air agar tetap lembab dan terlindungi. 2. Tempat yang lembab dan basah. Beberapa amfibi menyimpan telur-telur mereka di tempat yang lembab dan basah, seperti di bawah batu, di dalam lumpur, atau di dalam dedaunan yang basah. Tempat-tempat ini memberikan lingkungan yang cocok untuk perkembangan telur. Yang ketiga, tempat-tempat tertentu. Beberapa jenis amfibi memiliki tempat khusus di mana mereka bertelur. Misalnya, katak pohon merayap ke atas tanaman dan meletakkan telur-telur di dedaunan yang menggantung di atas air. Ada juga amfibi yang bertelur di lubang-lubang tanah atau di dalam goa.